Jadi sebetulnya saudara YK ini seperti bagai air ya, bagai air susu dibalas dengan air tuba gitu. Jadi malah menuduh mantan bosnya yang melakukan penggelapan. Padahal dialah yang sebetulnya diduga melakukan penipuan atau diduga melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti itu. Jadi ada juga dugaan yang seperti tadi saya katakan, ini ada persekongkolan, jadi dia nggak sendiri, ada juga bersama teman-temannya yang kita bisa menyebut inisialnya itu IL dan AS, yang diduga kuat mensabotase server dari kantor hukum Ibu Dr. Ika Farida. Nah itu kita sedang selidiki lebih lanjut, tapi pasti itu akan kita tindak lanjuti. Jadi ini harus hati-hati kepada rekan-rekan sekalian, advokat, rekan seprofesi saya untuk berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal seperti ini yang dilakukan oleh advokat-advokat yang baru atau junior, yang tadinya kita mau mementori malah menjadi diserang balik begitu ya. Padahal kita beretikat baik untuk mementori atau mengajari mereka, tiba-tiba mereka menusuk dari belakang. Tapi artinya sejauh ini ijazahnya sudah dikembalikan? Ya, ijazahnya sudah dikembalikan dan itu atas dasar itikat baik sekali. Karena sebetulnya saudara YK ini masih ada kewajiban yang belum dilunasi atau belum ditunaikan kepada Ibu Dr. Ika Farida. Nah itu kita sedang proses dan selidiki lebih lanjut juga untuk kewajiban-kewajiban yang perlu dikembalikan juga kita selalu memanggil, dan ini panggilannya juga ada. Panggilannya itu sampai 8 kali lebih, tapi dia nggak pernah datang. Ini panggilannya resmi, kita udah kirim, tapi dia nggak pernah datang. Dan ini panggilannya itu adalah untuk dia untuk mengambil ijazah dan untuk mengembalikan atau membayarkan kewajiban-kewajiban dia yang harus dilaksanakan, tapi dia nggak pernah datang sampai dia ujungnya adalah melapor ke kepolisian dengan dugaan penggelapan. Nah itu kan fitnah sebetulnya ya, diduga melakukan fitnah juga seperti itu. Jadi bukan penahanan ya, Bang? Bukan. Yang perlu ditekankan juga ini bukan penahanan ijazah, tapi ini penitipan. Yang mana penitipan ijazah ini sebetulnya kalau memang tidak disetujui ya silakan gitu. Kita tidak akan menahan ijazah, itu dititipkan dan ada tanda terimanya, dan kita juga menyuruh saudara YK dan teman-temannya ini, saudara IL dan saudara apa tadi AS, itu kita panggil untuk mengambil ijazah justru, tapi dia nggak pernah datang karena dia juga tahu dia punya kewajiban yang harus ditunaikan kan, seperti itu. Jadi itu terminologinya juga harus hati-hati, karena dari saudara YK dan teman-temannya ini menyebutkan itu penahanan, padahal itu bukan. Itu penitipan ijazah yang sah dan disepakati dan ada tanda terimanya, dan kita sudah memanggil untuk mengambil, tapi justru itikat baik kita untuk memanggil dan mengembalikan ijazah justru dibalas dengan laporan kepolisian. Nah, tadi Bapak datang ke kepolisian Polres Jakarta Selatan ini tujuannya apa dan apa yang sudah dilakukan di dalam Ya. tadi? Jadi kan ijazahnya itu sudah saya kembalikan dan kita kembalikan dalam kembalikan kepada yang bersangkutan. Kemudian ya kalau sudah dikembalikan berarti sudah harus ditutup SP3. Nah saat ini hari ini saya menindaklanjuti proses SP3-nya untuk menutup kasus agar case close. Tanggapan dari dalam apa katanya Pak? Sudah tinggal diproses saja SP3-nya. Mungkin besok atau lusa saya akan kesini lagi untuk memproses SP3 itu. Saya Radit, kuasa hukum dari Bu Dr. Ika Farida. Iya, Bu Dr. Ika Harapannya? Farida, kuasa hukum ya. Harapan saya dia segera bisa mengembalikan ini ya, saudara YK, saudara IL, saudara AS ini segera melaksanakan atau menunaikan kewajibannya kepada Dr. Ika Farida. Dan kita sudah terus manggil nih. Kalau yang saudara siapa AS, IL, sorry, mohon maaf, IL, saudara IL itu ibunya itu kan notaris.
kita juga sudah hubungi ibunya, orang tuanya untuk menyelesaikan secara itikat baik dan melaksanakan kewajibannya. Tapi dia tetap, kita sudah panggil berkali-kali tapi nggak pernah datang. Padahal kita mau mengembalikan ijazah, tapi kita juga minta dong kewajiban dari dia gitu. Dan dia nggak pernah datang sampai saat ini kayak gitu. Kewajibannya seperti apa? Kewajibannya itu adalah, kan kita lagi meneliti nih untuk dia ada sabotase dan dia ada beberapa kejadian yang dilakukan sama dia yang menyebabkan kerugian pada server kita ini yang sekarang ada yang rusak jadinya, karena kan itu ada IT, ada yang bersekongkol tadi itu mas yang diduga bekerja sama. Nah, jadi itu mau kita obrolin dulu, kita panggil mereka untuk klarifikasi, dan dia bahkan klarifikasi aja nggak berani. Nah ini ada apa berarti kan gitu, padahal kita udah mau ngasih ijazahnya ya, cuman nggak datang-datang. Jadi hanya mengajak mediasi biar clear ya Pak? Iya, iya. Kan dia yang pernah dia permasalahkan adalah ijazah. Oke, kita panggil nih, ijazahnya ini ambil aja. Cuman kita kan juga butuh klarifikasi gitu kan. Gitu. Pak, kasih pesan apa kepada JK untuk supaya bertemu dengan atau mediasi dengan Pak Baida? Dokter. Kalau yang YK ini Bu, kalau yang YK ini kan sebetulnya secara hukum prosesnya ini sudah hampir ditutup. Tapi secara moral dia belum pernah datang ke Ibu Dr. Iko Farida, dan itu kan mentornya beliau ya. Beliau itu mentornya saudara YK gitu maksud saya. Dan sepatutnya saudara YK itu harus meminta maaf secara langsung kepada Ibu Dr. Iko Farida. Seperti itu. Jadi jangan habis hukum lempar batu sembunyi tangan gitu. Kan itu nggak terpuji lah. Kalau bagaimanapun kan bekas atasannya dalam arti ya. Bekas atasan, bekas dia yang mementori, beliau yang mementori. Ada itikat baik lah. Ada itikat baik, padahal kita pun juga sudah itikat baik untuk mengundang, tapi nggak pernah datang. Mau klarifikasi, undang secara formal pakai surat, undang secara informal pakai WA dan lain-lain, tapi nggak pernah datang. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada lagi, maaf. Maaf. Ya jadinya itu sih, tapi yang mau saya sampaikan harapannya adalah ketiga yang saudara YK, IL dan AS itu datang ke kantor Ibu Dr. Iko Farida, penuhi kewajiban, penuhi undangan, ya udah kita selesaikan. Kalau misalnya kewajiban Anda juga diselesaikan gitu. Itu harapan. Tadi kayaknya dipanggil surat 8 kali ya? Ya. Itu dalam rentan waktu mulai dari tahun berapa? Ya, dari tahun 2019 kita udah panggil, karena kita punya limitasi untuk penitipan ijazah ini. Kita nggak mungkin nahan ijazah lama. Ijazah orang itu lama-lama nggak mungkin. Dan kan tujuannya itu ijazah itu adalah untuk ya pembuktian bahwa ada komitmen. Seperti itu kan. Nah, jadi kita panggil dari sebulan setelah selesai untuk mengambil ijazah dan membayarkan kewajibannya dari situ sampai saat ini. Kita Tapi tetap kirim. mereka baru lapornya itu melaporkan Ibu Iko Farida tahun berapa itu? Laporan masuknya itu di tahun 2020, antara 2020 atau 2021 ya, resmi